Tadi Abu Jahal ketika memberikan ide untuk membuat makar, dia berkata demi Allah. Apakah dia percaya kepada Allah? Ya ini Masya Allah ya. Jadi sumpah demi Allah itu sumpah dihormati di tengah orang Arab. Iya. Mereka ini percaya kepada Allah. Abu Jahal itu beriman kepada Allah. Abu Jahal, Abu Lahab, perhatikan, beriman kepada Allah loh. Mereka tahu ada Allah. Makanya itu bukti kalau Wahabi itu bodoh. Yang mengatakan Abu Jahal dan Abu Lahab lebih bertauhid daripada umat Islam. Memang Abu Jahal dan Abu Lahab itu sumber akidahnya Wahabi, saudara. Tauhid rububiyah uluhiyah itu dari Abu Jahal dan Abu Lahab. Tauhid asma wa sifat itu dari Yahudi sumbernya. Itu bukti kalau Wahabi itu bodoh. Yang mengatakan Abu Jahal dan Abu Lahab lebih bertauhid daripada umat Islam. Wahabi ini beranggapan Abu Jahal, Abu Lahab dan orang musyrik bertauhid rububiyah. Padahal Al-Quran mengatakan mereka tidak bertauhid rububiyah. Mengapa? Di antara rububiyah Allah itu kekuasaan Allah membangkitkan manusia dari alam kubur. Orang musyrik gak percaya. Mayyuhyil idhama wa hiya ramim. Kata orang-orang musyrik Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawan. Mereka mengambil tulang belulangnya orang yang sudah mati, lalu dihancurkan dengan tangannya, berkata kepada Rasulullah Muhammad, ini tulang-tulangnya dah hancur. Apa bisa Allah menghidupkan lagi? Siapa yang bisa menghidupkan lagi ini? Akhirnya apa? Al-Quran menjawab, qul yuhyihal ladzi anshaha awwala marrah. Katakan Muhammad, yang akan menghidupkan dari alam kubur tulang-tulang yang sudah hancur itu, ya Tuhan yang menciptakan pertama kali. Orang musyrik gak beriman pada itu. Makanya gak betul kalau orang musyrik dikatakan bertauhid rububiyah. Nah, itu pernyataan Wahabi. Kalau Abu Jahal dan Abu Lahab lebih bertauhid daripada umat Islam yang bertawassul, itu menjadi bukti bahwa tauhid rububiyah dan uluhiyahnya Wahabi itu diambil sumbernya dari Abu Jahal dan Abu Lahab. Memang Abu Jahal dan Abu Lahab itu sumber akidahnya Wahabi, saudara. Tauhid rububiyah uluhiyah itu dari Abu Jahal dan Abu Lahab. Tauhid asma wa sifat itu dari Yahudi sumbernya. Maksudnya cara pemahamannya dari Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakar Rahman. Tabarakallahu ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Saudaraku yang berbahagia, lanjut kita akan kembali melacak bagaimana karakteristik ajaran Wahabi. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah paham ajaran Wahabi itu cenderung mengkafirkan terhadap para ahli fikih, ulama-ulama mujtahid. Dan sekarang kita melihat bahwa ternyata Wahabi itu Masya Allah ya, ini antum perlu tahu. Jadi kita bukan menjelekkan tetapi sesuai data. Ternyata Wahabi itu mengklaim bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab itu lebih bertauhid daripada umat Islam yang bertawassul. Masya Allah. Jadi perbandingannya kita itu sama Abu Jahal. Kita itu lebih rendah tauhidnya. Loh, ini kan sangat dangkal ini. Masa kita itu dibanding-bandingkan dengan Abu Jahal? Ini kan dangkal.
kita itu dibanding-bandingkan dengan orang yang tidak beriman kepada Allah. Siapa tauhidnya Abu Jahal? Nah ini masalah. Antum fitnah Ustaz. Ya salam. Kalau Anda katakan ini fitnah, maka kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yad billah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu semua. Saudara yang berbahagia, kenapa saya tadi mengatakan bahwa orang-orang Wahabi mengklaim Abu Jahal lebih bertauhid daripada kita umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah? Mereka tulis sendiri di dalam kitab Kaifa Nafhamut Tauhid karya Muhammad Muhammad bin Ahmad Bashmal. Saya baca redaksinya. Abu Jahlin wa Abu Lahab wa man ala dainihim minal musyrikin kanu yu'minuna billah wa yuwahhiduna fir rububiyyah khalifan wa raziqan daran wa nafian la yusyrikuna bi fi dzalika. Jadi di kitab ini jelas, ini hanya sepintas saya baca tentang bagaimana memposisikan orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah itu lebih rendah tauhidnya daripada Abu Jahal, Abu Lahab. Masya Allah. Saya kira ini sangat dangkal sekali saudara. Lawang kita tahu Abu Lahab itu, Abu Jahal itu memusuhi terhadap Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dikatakan bertauhid, lawang Abu Jahal itu memusuhi terhadap Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dikatakan kita itu lebih rendah tauhidnya daripada mereka, lawang mereka tidak bertauhid sesama kayak kita. Ini saya kira kedangkalan-kedangkalan yang sangat dalam daripada teman-teman Wahabi ini dan diikuti oleh teman-teman. Nah, bahkan Masya Allah di dalam kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah, kitab-kitab hadis Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa apa yang dilakukan oleh umat Islam dengan bertawassul, beristighatsah, itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tidak bertentangan dengan ajaran mayoritas umat Islam, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Contoh misalnya tawassul, wabtagu ilaihil wasilah. Istighatsah, ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ini teman-teman perlu paham. Tidak mungkin umat Islam ini bersatu, saudara. Kalau teman-teman Wahabi sering mengkafirkan saudaranya sendiri, bolehlah tidak sama, tetapi jangan dikafirkan. Ayo kita hijrah dari Wahabi menuju Ahlussunnah wal Jamaah.